cakep kayak Nah, pasti. halo, Halo. balik lagi di Dika and What. Jadi kali ini ada Amel di sebelah gua. Halo Amel. Halo. Nah, jadi kita bakal bahas satu topik yang kita coba obrolin aja secara bebas. Ini Ya, bodoh-bodohan aja bahasannya. Menurut kamu dan menurut aku aja gitu ya. boleh. Kenapa Amel pada video ini? Karena Amel ini sekarang umur berapa? Ayo tebak. 18 tahun. 18 Kan tahun. mereka nggak bisa nebak. Ah, iya. Harus kita yang ngomong. Karena umur gua sama Amel tuh terpaut sangat jauh ya. Betul. Gue 28, Amel 18. Jadi beda 10 tahun, kita beda satu dekade. Jadi pasti punya referensi dan pola pikir yang berbeda nih. Ya. Apalagi yang pengen kita bahas adalah fenomena yang udah dari dulu, tapi akhir-akhir ini juga makin banyak orang yang acuh tak acuh gitu. Ada yang mau, ada yang enggak, yaitu tentang nikah muda. Kalau orang zaman dulu itu nikah itu di umur malah setelah habis SMP langsung nikah. Ya. Orang zaman Karena dulu. dulu. Jadi kayak bingung mau ngapain lagi daripada seks bebas gitu kan. Udah nikah aja gitu. Betul. Kayak banyak orang zaman dulu anaknya banyak atau masih muda udah punya anak. Nah, tapi makin kesini orang makin mikir kayak cewek-cewek bahkan yang umurnya udah seumuran aku misalnya 28, 30 bahkan. Dia tuh kayak nikah tuh Gak penting. Sebenarnya. perlu gak sih gitu Perlu ya? nggak Atau sih? maka makin banyak cewek-cewek yang mikir kayak apa perlu kita nikah? Betul. Atau ada yang percaya pernikahan gak sih? Malah sampai segitunya sekarang. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih sebagai seorang wanita 18 tahun Ya, nikah muda, nikah muda. gimana? Menurut kamu nikah muda itu kayak gimana? Kalau nikah muda gimana ya? Kalau ngelihatnya ya kayak kalau dari aku sendiri, dari pribadi aku sendiri kalau nikah muda mungkin ada minus dan ada plusnya juga. Kalau plusnya mungkin kalau yang dari lihat kan apalagi di sosial media banyak banget yang kayak nge-share kesehariannya sebagai apa Mama namanya? muda. Iya, kayak gitulah ya kurang lebihnya. Kayak oh seru juga kayaknya nikah muda, dapet pasangan cepet. Iya, halal gitu. Jadi bisa ngelakuin apapun. Ngapain apa-apa tuh ngapain itu? Kayang, Nggak kayak gitu futsal juga. di kamar, Kayak gitu, salto. kayak gitu. Oke, terus? Ya zaman sekarang kan kayak ngomongin seks tuh kayak hal yang biasa aja, apalagi di ibu kota. Intinya kayak oh halal punya partner dari muda, kayak apapun itu bisa di-share bareng ke dia mungkin. Tapi banyak minusnya juga udah pasti. Nah, kalau yang dari aku lihat sih ada yang hubungannya nggak langgeng atau benar-benar bentar. Cuma karena cinta yang Sesaat gitu ya? sesaat bener. Jadi hubungannya nggak langgeng, berakhirnya cepet, terus sering berantem, bahkan perselingkuhan. Nah, Itu tapi dia. temen kamu gitu ada nggak yang nikah muda gitu? 18-19 tahun mungkin? Ada, ada, tapi aku nggak kenal dekat, jadi cuma sebatas tahu Oh, dia tahu udah tahu. nikah. Udah nikah. Kayak gitu. Tapi masih jalan hubungannya. Itu dia, aku nggak pernah lihat dia nge-share tentang Oh, gitu. Iya, makanya nggak pernah lihat dia nge-share kayak oh dia even pergi, mungkin lagi pergi sama suaminya mungkin ya, itu aku nggak pernah lihat dulu di sosial medianya. Mungkin Kenapa gitu? kurang tahu, karena aku nggak deket juga, mungkin emang dia nggak mau nge-share atau apa, tapi you never know. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Kan itu kan orang-orang kan, ada yang tadi kamu bilang dia bahagia, ada yang bahagia, ada yang karena lucu gitu ya, share dia punya anak gitu kan. Lagian kayak ngeliat anak kecil kadang kan kayak "Ih, lucu banget sih gitu kan, ngeliat baju-baju anak juga lucu ya gitu kan. Tapi banyak yang tadi kamu bilang juga pisah, berantem, karena kan emosinya kan lagi labil kan. Apalagi kan masih di umur-umur yang segitu, pasti pemikirannya masih kayak childish. Iya. Itu gimana? Kalau kamu sendiri mau nggak kamu nikah muda? Kalau aku sih untuk sekarang kayak belum. Kalau aku kayak belum. Tapi mungkin nggak tahu ke depannya ya. Cuma untuk sekarang belum sih. Belum. Target nikah kamu umur berapa? Jujur kalau untuk target sebenarnya nggak ada. Nggak ada sama sekali untuk target. Aku harus nikah di umur segini nggak ada. Cuma mungkin kalau udah tiba, udah saatnya siap, mungkin ya nggak lihat klise. nggak lihat umur kayak gitu. Berarti kamu bukan tipe yang kayak ngebet. Tapi kan kamu kalau ngeliat anak kecil gitu seneng nggak? Banget. Seneng banget. Banget. Ngelihatnya doang ya, ngurusnya nggak tahu.
Karena kadang ngurusin nyusahin ya. Kan Iya. kita cuma ngeliat kalau dia lagi dipakein baju lucu Iya. aja ya kan. Kalau dia lagi tantrum, nangis, Iya, kejer, benar. itu pusing banget gak sih? Berarti kamu tipe yang gak setuju kah nikah muda? Setuju. Aku tipe yang orang yang Oh, iya? setuju. Cuma Kenapa? kan buat akunya sendiri. Kenapa kamu setuju? Ya kenapa enggak, maksudnya kayak dari kalau emang pasangannya misal ya udah masa sama-sama emang pengen ngejalanin hidup sama-sama bareng, tapi habis itu mereka ya ada yang mau lanjut sekolah mungkin kuliah, tetap kerja, kalau dua-duanya bisa saling nerima, saling memahami ya nggak apa-apa. Harus dewasa kah Harus. orang nikah? Pastinya harus gak sih? Apa yang menurut kamu orang nih bisa nikah nih kalau misalnya dia udah gimana-gimana gitu? Kalau dia udah siap, Siap tuh apa? Batasan siap tuh kan luas. iya sih, Orang disiap-siapin bisa jadi siap. iya betul. Apa? Mungkin dia nggak orang pemarah sih pasti ya, maksudnya kayak lagi kesel bisa aja marah, tapi kan kalau nanti udah nikah pasti ada pemikiran buat punya anak ya, punya anak. Mungkin ada juga yang enggak, tapi kalau yang mikirnya emang pengen punya anak cepet, apalagi yang itu kayaknya harus bisa ngontrol amarahnya, terus harus bisa nggak mikirin diri sendiri pastinya, Oh, nggak egois nggak gitu egois. ya. Terus kayak kelakuan yang biasa dia lakuin sehari-hari itu harus bisa diimbangin sama setelah nikah. Nanti lo kan udah punya suami mungkin, atau lo udah punya istri, lo harus kayak gimana. Jangan cuma gue udah siap nih, yaudah nikah. Nanti kalau udah nikah ya udah asal bareng. Terus lo punya pekerjaan rumah dibiarin gitu aja. Lo punya, gue harus pergi ke sini, gue punya jadwal ini. Iya. Tapi yang satu minta ditemenin, minta ini, lo harus nge-cancel semua, itu kan Konsepnya emang tanggung jawab ya. tanggung jawab. Nikah tuh masalah tanggung jawab Iya. ya. Jadi nggak melulu kayak kita pengen sama-sama aja, Betul. terus udah nikah deh. Kita pengen halal aja, Betul, yaudah betul. kita nikah deh, nggak Iya, gitu ya? Atau nggak gitu dong. kita punya duit, kita bisa bikin bisnis bareng misalnya, terus udah nikah aja lah. Iya. Nggak sebatas Nggak itu ya. sebatas itu. Tapi ada cerita nggak kamu kalau dari teman mungkin yang ya Udah nikah? atau yang kepikiran pengen nikah cepet, nikah muda, itu ada nggak? Kalau aku sih rata-rata, karena temen aku rata-rata dewasa semua ya, jujur rata-rata dewasa. 18 tahun dewasa ya gimana sih? Enggak, konsep maksudnya kayak teman-teman aku sekarang loh. Oh, Temen udah aku sekarang tua-tua. kan udah pada tua-tua. Iya. Jadi ada yang mungkin belum nikah juga sampai di usianya yang segitu. Ada juga yang seumuran ada, tapi yang seumuran itu rata-rata belum ada, dan nggak ada yang mau untuk nikah muda. Kalau teman-teman yang seumuran aku, Kenapa? Menurut kamu? dia pengen masih bebas. Bebas ya? Bebas. Emang kalau udah nikah pasti nggak bebas menurut kamu? Mungkin kan kalau misalnya udah nikah, lo mau misal nih mau pergi ke sini, at least harus bilang, harus izin kalau udah punya suami ya. Dan misalnya si suami nggak setuju, otomatis lo nggak boleh pergi. Sedangkan kalau masih free, belum punya pasangan, lo mau pergi kemanapun, Kan izin juga misalnya ke pacarnya. ya cuma biasanya tuh cewek mungkin bisa bilang, lo masih sebatas pacar, mungkin ada yang kayak gitu, Atau bisa bohong. atau bisa bohong juga, benar. Karena kalau udah nikah kan kayak Sebenarnya- pengen bohong tuh agak gimana Iya, gitu kali ya. benar. Lebih berat kali ya. Jadi Tapi intinya sih kalau misalnya belum nikah, kayak lo lebih free aja gitu, ngapa-ngapain kayak lo bisa ngelakuin apapun gitu semau lo. jadi banyak orang yang nggak mau nikah cepet maksudnya karena merasa belum mengeksplor semua yang dia mau gitu. Bisa jadi. Ya, kayak masih pengen main, Betul. masih pengen ngejar karir, Betul. masih pengen kumpul sama teman-temannya, Pergi ke sini, pergi ke nggak sana, dilarang gitu ya. betul. Berarti memang konsep menikah itu lebih, kalau yang menurut kamu berarti dan teman-teman kamu, menikah itu adalah keterikatan. Oh iya dong, jelas terikat. Gak cuma si cewek cowoknya, otomatis keluarganya juga. Kalau misalnya lo buat onar, terus keluarga tahu, Takut sama keluarga juga jadi ribet gitu ya. iya, Nah, harus ngelibetin dua keluarga. Terus kalau misalnya ada problem, atau misalnya cuma gara-gara nggak diizinin doang, kan kayak wah ribet nantinya. karena kan kalau orang dulu banyak yang kayak prioritas utama ya keluarga dulu, nikah gitu, kayak udah biar apa-apa tuh enak, gampang gitu. Tapi kalau sekarang nggak gitu kali ya. Nikah itu bukan prioritas utama anak zaman sekarang kali ya. Kalau yang dari aku lihat sih anak zaman sekarang, tapi tonton aku kayaknya mereka lebih suka buat nyari uang.
Kalau buat sekarang ya, cari duit cari dulu, uang nggak dulu. nyusahin, Betul. mandiri gitu ya. Apalagi cewek-cewek zaman sekarang kan mandiri-mandiri tuh, kayak pengennya ngasilin duit sendiri, jadi Iya. nggak nyusahin suami, Betul. nggak ketergantungan sama laki-laki gitu ya zaman sekarang ya. Akhirnya jadi orang banyak yang nggak mau nikah cepet. Ya bisa jadi. Karena memang bener, kalau menurut aku ya, makin orang berpikir secara logika, makin banyak orang yang ingin mengimprove dirinya, itu makin sedikit keinginan mereka ingin menikah. Ya. Contohnya kayak Jepang nih yang lagi akhir-akhir ini resesi anak muda yang sampai sekolah-sekolah ditutupin. Itu juga menurut aku faktornya gitu, karena kan Jepang kan pemikirannya kayak maunya kerja gitu, dunianya yang pokoknya harus kerja keras gitu. Akhirnya mereka nggak mau punya anak, mereka nggak mau punya keturunan, akan banyak tanggung jawab, akan Betul. ribet, akan nggak bebas, Betul. akan susah kemana-mana, oke gitu kali ya. Ada cerita nggak kamu dari teman-teman kamu yang sudah menikah tentang tidak Apa? enaknya dalam menikah gitu, sampai Tidak akhirnya kamu enaknya bikin dalam- jadi ketakutan orang untuk menikah gitu. Bukan tidak enak sih, aku pernah nemuin case temen aku salah paham Oke. antara sama suaminya. Jadi suaminya itu punya cemburu sama si istrinya, temen kerja istrinya. Nah itu jadi ya cemburu itu bener-bener kayak cemburu gak jelas gitu. Ya namanya jadi suami kali ya. Dampak ke si istrinya tuh kayak nambah pikiran. Dia tuh udah capek gitu kerja, apalagi waktu itu kayak statusnya si suaminya belum lagi nggak kerja. Ya jadi yang cari nafkah ya istrinya. Terus kayak disangka-sangka atau kayak dituduh-tuduh ya yang enggak gitu loh, kayak udah capek, fisik udah capek, terus ditambah kayak pertanyaan yang kayak gitu dari suaminya, malah jadi nambah pikiran, nambah capek lah ya. Nah karena itu sih mungkin jadi kayak sebel, kayak dia lagi ngapa-ngapain dituduh lagi atau disangka ini, atau misalnya dia lagi istirahat nih dibangunin cuma buat nanya hal kayak gitu. Gimana nggak sekesel itu? Maksudnya kayak lagi istirahat abis kerja, apalagi pulang malam, tidurnya juga sebentar, harus bangun pagi lagi, terus dibangunin cuma buat ditanya hal itu yang otomatis nantinya akan jadi debat. Makanya itu yang bikin kayak aduh ribet kayaknya gitu ya nikah. Ribet. kayak kita aja mikirin diri kita sendiri susah, apalagi kita harus ngurusin hidup orang lain yang kita nggak tahu moodnya gimana, apa yang dia pikirin gitu ya. Pasti susah banget. Nggak heran banyak orang stres. Tapi walaupun banyak juga yang bahagia sebenarnya. Teman-teman aku kan udah banyak yang nikah ya. Bukan udah banyak yang aku yang belum nikah. Yang lain masih udah nikah. Mereka ya bahagia juga. Kalau orang udah menikah, menurut aku ya, aku lihat ya, orang sudah menikah, kebahagiaan mereka itu lebih sederhana sebenarnya. Artinya apa? Kalau dulu dia belum nikah maunya keluar negeri, jalan-jalan, maunya liburan, beli ini beli itu gitu. Tapi setelah dia menikah, dia pulang ketemu anaknya aja dia udah cukup. Iya betul. Dia pulang sama suaminya aja, terus siapin makan atau lain sebagainya, itu udah cukup buat dia. Atau yang tadinya dia maunya belanja sana belanja sini dan juga pernah puas gitu, tapi sekarang dia cukup ketemu anaknya atau bisa punya uang untuk beliin susu anak, itu dia sudah cukup gitu. Jadi aku menilai ya mungkin karena teman-teman aku yang sudah menikah juga bukan orang yang high demand gitu loh, yang punya kebutuhan besar untuk kaya banget. Kalau orang yang semakin banyak uang kan yang dia mau juga makin besar kan. Banyak. Jadi hasratnya, obsesinya makin besar. Jadi ini yang sederhana aja. Akhirnya kelihatannya jadi lebih simpel gitu. Dibandingkan aku misalnya yang masih menggebu-gebu gitu ya. Mereka lebih kayak saudara, lebih santai. Memang kalau kita bandingkan sama yang belum nikah, akhirnya jadi lebih terkungkung memang. Lebih simpel. Ya mungkin bahagianya di situ gitu. Tapi orang ngelihat di luar jadinya nggak, oh segini doang nih bahagia lo. Lo nggak mau kesini gitu loh. Yang kita tahu padahal dulunya orang obsesif banget. Karena dia udah nikah, udah dia sama suaminya aja, dia sama anaknya udah cukup gitu. Karena mungkin orang sekelilingnya jadi ngerasa, yo segini aja nih. Oh, walaupun banyak juga pasangan yang suportif. Artinya apa? Yang udah nikah pun istrinya dibayarin gimana, suami dibayarin gimana, ngejar masing-masing, ada yang begitu. Ada. Walau itu nggak mudah, karena itu kan butuh kompromi ya. Butuh kepahaman dan kepercayaan. Yang tadi teman kamu itu kan dia ada ketidakpercayaan kan. Banyak pro dan kontranya ya. Iya, banyak faktor ya, banyak faktor yang akhirnya bisa dibilang banyak orang zaman sekarang yang memilih untuk tidak menikah muda. Betul. Oke, kalau gitu lampu kita sudah mulai gelap nih. Amel jadi nggak kelihatan mukanya. Muka aku lebih bercahaya memang. Wow, ini adalah pembicaraan pernikahan bersama anak 18 tahun. Perspektifnya ternyata memang masih menakutkan menikah muda itu. Jadi buat para ibu-ibu
Jangan buru-buru lah anaknya, biar fokus karir dulu kali. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Amel udah cerita tentang nikah mudanya. Semoga ini jadi catatan aja buat kita semua gitu ya, bahwa hal ngobrol nggak jelas ini ada sedikitnya ya. Ada sedikit hikmahnya mungkin. Hikmah. Nggak ada juga nggak apa-apa. Betul. Yang penting emang juga ngobrol bodoh aja, ngobrol bodoh. Thank you Amel. Sampai jumpa lagi di ngobrol-ngobrol kita selanjutnya bersama yang lain-lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.